Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Jadi pada video kali ini aku akan sharing bagaimana cara aku menginput nilai, terus memproses nilai peserta didik hingga akhirnya itu dapat nilai akhir. Dan for your information, jadi aku ini guru mapel mata pelajaran ya. Mungkin untuk guru mata pelajaran yang lain akan sama, tapi untuk wali kelas bisa jadi berbeda, terutama untuk SD. Karena SD itu kan wali kelasnya itu belajarnya tema-tema, bukan mata pelajaran. Tapi kalau kalian adalah guru mata pelajaran, maka ini berguna atau sama. Nah, langsung aja kita lihat bagaimana cara memproses nilai peserta didik dari mulai nilai harian, PTS sampai PAS hingga memperoleh nilai akhir di Microsoft Excel. Oke, di sini ada daftar nilai pengetahuan atau KI3. Aku ambil contoh kelas 2 semester 1, kemudian SDN-nya atau sekolahnya tahun pelajaran berapa, bisa ditambah identitas lain, mau nama guru, rombel kelas ya. Langsung kita ke tabelnya, ada kolom atau sel untuk nomor, kemudian nama siswa, KD, penilaian ini ada pelajaran 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau kita biasa disebut bab ya, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6 gitu. Kemudian NPH, nilai harian rata-ratanya, NPTS, nilai PTS, NPAS, nilai PAS akhir semester, NKD ini nilai rata-rata KD dari NPH, NPTS, NPAS ini di rata-rata jadinya NKD, nilai per KD-nya. NA nilai akhir ini adalah nilai rata-rata seluruh KD. Kemudian predikatnya apa, A, B, C atau D, kemudian deskripsinya. Ya, kita lihat, kita kasih nomor 1, misalnya nama siswa siapa, tuliskan di sini. Kemudian KD, ini adalah KD kita dalam satu semester. Semester 1 ini aku ada beberapa KD, yaitu ada KD 3.1, 2, 4, 6, 5, 8, 9, dan 15. Nah, ini adalah KD 1 semester 1 ini. Kemudian penilaian, ini adalah pelajaran 1 atau bab 1. Misalnya di bab 1 itu adanya cuman 1 KD, yaitu 3.15. Kemudian di bab 2 kita ada 2 KD yang dipelajari, yaitu 3.1 dan 3.2. Makanya ada 2 nilai. Ini 2 nilai ini diambil dengan 2 kali latihan soal berdasarkan KD-nya masing-masing ya. Dan seterusnya bab 3, bab 4, bab 5 ya. Ini contohnya bab 5, dalam bab 5 itu ada 2 KD. Ini KD berapa ini? 34 dan KD 36. Bisa jadi 1 atau 2 atau bahkan mungkin 3. Kemudian NPH ini rata-rata ya. Rata-rata dari satu pelajaran, 1 KD ini. Nah, 3.1 rata-ratanya berapa? Kenapa di rata-rata? Karena bisa jadi 1 KD itu muncul 2 kali dalam 1 semester. Misal ya, 3.1 ini ada di pelajaran 2, bab 2. Ternyata di bab 6 tuh ada juga gitu, muncul KD-nya. Jadi misalnya dikasih nilai di sini 80. Nah, nanti kalau di rata-rata nilainya kan turun. Kita ambil rata-ratanya aja gitu. Caranya ini pakai rumus ini. Perhatikan di sini. Average. Kita hapus dulu ya. Contohkan ya. Ini kan. Kita tulis ini sama dengan AP RAG. Nah, ini tinggal kita pilih aja. AP RAG, klik 2 kali. Udah muncul kayak gini. AP RAG, buka kurung. Kita klik kolomnya yang mau di rata-rata. Dari sini yang mau di rata-rata sampai sini. Nah, klik aja seluruhan kolom ini. Kemudian enter. Udah deh, ini adalah rata-rata dari seluruh kolom ini, Nah, biar rumusnya tuh nggak satu-satu, kita harus sama dengan AP RAG lagi. Kita langsung klik kolom yang di atas ini ya. Bentar ya. Nah, kolom ini, kemudian karena pointerku nggak muncul mungkin ya di layar, jadi aku tunjukin aja ini yang paling ujung. Nanti kita tempatkan pointer kita di paling ujung, kemudian kita tahan sampai pointernya itu kan berbentuk plus gitu ya, plus ya, bentuk plus gitulah. Tahan, tarik ke bawah.
Nah, udah pasti di bagian bawahnya ini keikut rumus. Kita coba ya. Ini dihapus. Nah, ini kan gak ada rumusnya tuh. Ini kan ada rumusnya tuh. Nah, sampai pointernya berbentuk plus di ujung, kita tarik ke bawah. Tuh. Ini rata-rata. Tuh. Biar lebih enaknya lagi, kalian mau tarik bawah ke sini bisa sih. Tarik bawah langsung ke bawah sampai ke batas akhir nama siswanya itu bisa. Nah, kali ini kan ada yang kayak gini. Ini tinggal di delete aja gitu. Itu untuk NPH. NPTS itu nggak perlu pakai rumus, langsung masukin nilai PTS aja. Jadi di sini waktu PTS itu aku cuman berhasil mengajar 3 KD atau 2 pelajaran aja ya. Sampai bab 3-nya itu belum sempat tersampaikan dan udah masuk waktunya PTS, makanya cuma bisa memasukkan 3 KD. Kemudian NFAS, nilai akhir semester atau nilai ujian semester akhir ya. Masukkan semua nilainya, pasti semua KD itu masuk kalau memang kita ajarkan sampai selesai. NKD ini cara menghitungnya adalah NPH. Ini ya NPH ini ya, NPH yang ini berarti NPH dikali 2, NPH nya itu nanti dikali 2 tambah nilai PTS, NPTS tambah nilai PTS tambah NFAS, NPH kali 2 tambah PTS tambah NFAS dibagi 4 ya, atau rata-ratanya ya. Jadi NPH-nya ini untuk mengakalinya biar nggak susah dikali 2 lagi ya, aku tuh bikinnya kayak gini. Aku unhide dulu. Nah, NPH 2 ini sama kayak NPH 1 karena kan dia harus dikali 2, jadi aku tambah aku kasih kolom tambahan. Jadi NPH 2 itu pakai rumusnya gampang. Cuman sama dengan terus klik kolom NPH sebelahnya. Nah, enter. Terus tinggal kita tarik ke bawah. Kita misalnya kosong ya, kita kosongkan dulu. Nah, ini misalnya kosong, tinggal kita tarik ke bawah, udah deh. Berarti ini sama dan ini sama dan ini, sama kan nilainya. Biar dia nggak terlalu panjang, jadi ini tuh aku hilangkan, aku blok dulu. Klik kanan, kemudian kita klik hide. Nah, gitu. Selanjutnya untuk mencari nilai NKD itu kita pakai rumus average lagi. Nih, coba lihat, hapus dulu. Sama dengan average. Oke. Baru kita blok dari NPH sampai NPAS. Enter. Udah. Ini coba kita hapus dulu ya. Kemudian kita tarik copy. Nah, sama kan? Sama, kemudian sebelahnya lagi NH, nilai akhir itu rata-rata dari seluruh KD ini. Pakainya average lagi ya, average sama dengan, kita coba praktekkan average, kemudian blok ini sampai sini, enter. Nah, nilai bawahnya itu tinggal kita copy aja sama kayak tadi, kita tempatkan pointer atau kursor di bawah sini, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, gitu ya, udah otomatis ke copy. Misalnya ini aku delete ya, kemudian aku gini kan, tarik ke bawah. Nah, gitu ya. Oh ya, untuk membuat kolomnya jadi kayak gini gimana ya, mungkin ada yang belum tahu. Ini ada, kita pakai yang ini, margin and center. Ini yang di atas ya, perhatikan ini. Nah, yang mana yang aku klik ini kan, yang di atas ini. Pointerku tuh pasti nggak kelihatannya di layar. Margin and center untuk bikin dia jadi satu. Nah, ini sebenarnya ini misalnya nama siswa itu ada 2 kolom, jadiin 1. Kenapa 2 kolom? Karena ini tuh kan ada 2 kolom ya. Jadi yang lain tuh harus 2 kolom, cuman kita bikin margin center. Nah, kalian edit aja nanti kayak jadinya kayak gini ya. Atau nanti aku bakalan kasih kosongan ininya beserta dengan rumusnya nggak sih? Rumusnya nggak bisa dibikin kosongan sih biasanya tuh. Nanti aku bakalan bikinin yang kosongan, terus nanti aku cantumkan di description box. Bisa kalian download nanti. Selanjutnya itu adalah predikat. Ini rumusnya agak ribet ya. Jadi predikatnya itu nilai NA-nya ini, nilai akhirnya itu predikatnya masuknya A, B, apa C, atau D. Rumusnya ini perhatikan,
aduh aku nggak mau hapus sih, cuman ya udah diperhatikan aja ya. Sama dengan kemudian if, tulis if gini, buka kurung O8. O8 ini adalah kolom NA. Aku hapus ya, kalian nggak usah tulis O8, cukup kalian klik. Nah, klik kolomnya, klik kolom NA ini, itu O8. Kemudian ini apa namanya, lebih dari, sama dengan, setelah O8 89. Jadi 89 ini adalah nilai batas ambang ya. 89 sama dengan 89 atau lebih dari 89. Kemudian apa ini? Titik koma, tanda petik dalam tanda petik A. Nah, ini predikatnya A. Jadi 80 sama dengan 89 itu predikatnya A. 80 lebih dari 89 itu predikatnya A. Setelah itu tanda petik apa sih ini? Titik koma lagi, titik koma, tulis lagi rumusnya sama kayak yang pertama, if, buka kurung O8, kemudian lebih dari sama dengan 78, titik koma dalam tanda petik B. Jadi sama dengan 78 itu nilainya B, atau lebih dari 78 itu juga nilainya B. Cuman karena di depannya itu udah ada batas ambang untuk A itu sama dengan 89, jadi kalau nilainya 89 itu nggak B, tetap A ya, karena udah dibatasi oleh yang pertama ini. Berarti batas nilai B itu 78 sampai 88 ya, sebelum 89 kan. Lanjut lagi, titik koma, kemudian if, tulis lagi rumusnya sama, dalam kurung, buka kurung O8. O8 ini sekali lagi ya, gak usah ditulis, tinggal diginiin aja, klik kolomnya. Nah, kolom nilai akhir. Kemudian lebih dari sama dengan 64, titik koma, dalam tanda petik C. Kenapa begitu? Karena kalau sebenarnya ya, nilai aku itu nilai apa sih? Nilai lulusnya itu kan C itu 65, tapi di sini aku tulis 64. Kenapa? Karena kadang kalau 65 itu nggak masuk predikat C. Karena Excel kan menghitungkan otomatis ya, terkadang 65 itu tidak masuk predikat C. Kenapa gitu? Karena ya mungkin hitungannya itu rata-ratanya itu masih ada koma-koma belakangnya itu di bawah 65, berapa gitu ya. Kan ini kan NA-nya ini kan nilai, salah ke. Sebenarnya kan NA-nya ini, ntar dulu ya. NA-nya ini kan nilai akhir. Sebenarnya nilai akhirnya ini, nilai rata-rata ini bisa jadi nggak 87. Bisa jadi ini tuh 86,7. Jadi dibulatin sama dia kan 87 gitu. Nah, makanya kenapa bisa-bisa 65 itu nggak masuk C? Karena bisa jadi dia tuh masih 64 gitu, 64,8 atau 64,9, tapi kan dibulatkan sama Excel itu jadi 65. Makanya masuknya D. Nah, di sini aku tulisnya tuh 64 aja. Jadi kalau ada yang di bawah, kalau 65 itu langsung dapatnya itu C gitu ya. Kemudian itu kita tulis lagi titik koma dalam kurung dalam tanda petik D. Nah, D ini artinya selain nilai yang ada di sini itu akan dapat D. Misalnya nilai rata-ratanya kok ya 110 kan lebih ya, lebih dari 110 bisa jadinya A sih. Enggak, pokoknya tuh di bawah 64, 65, di bawah 65 itu berarti D ya. Kemudian kalau kalian jangan lupa kasih tanda tutup kurung itu 3 kali, 1, 2, 3 harus 3 kali. Kenapa? Karena ini ada buka kurungnya 3 kali. Kalau nggak 3 kali, kalau lebih atau kurang bisa rumusnya nggak jadi guys. Udah, ini udah selesai, kita enter tuh
predikatnya udah. Caranya sama, kalian nggak usah bikinnya satu-satu per kolom gini, tinggal kalian klik ini yang udah ada rumusnya, kemudian kalian tempatkan pointer di ujung kanan bawah ini, ditahan. Kalau udah pointernya jadi tanda plus itu ditahan, kemudian ditarik ke bawah, tuh otomatis muncul gitu ya, rumusnya udah sama. Ini udah pasti ke sini acuannya, ini juga ke sini acuannya. Begitu untuk predikat ya, kira-kira udah bisa dimengerti. Nah, untuk deskripsi pasti ya di rapot K13 itu ada yang ditampilkan tuh cuma 3 ini. Yang diminta itu sepanjang ini tuh cuma proses aja, dan yang ditampilkan di rapot tuh cuma 3 ini nanti di rapot wali kelas. Berhubung aku mapel ya, aku kalau wali kelas itu biasanya mereka tuh langsung pakai aplikasi, dan berhubung aku mapel jadi aku pakainya tuh Excel. Nah, untuk deskripsi itu belum ada rumusnya jadi kalian harus ketik manual. Tapi untuk memudahkan itu, ini kan deskripsinya ini diambil dari ada 2 kan, ada 2 KD yang masuk di sini tuh, yaitu ini 1 KD yang pertama, kemudian KD yang kedua. Nah, deskripsinya ini diambil dari nilai tertinggi dan nilai terendah dari nilai harian ini. Nah, yang ini ya, perhatikan di nilai harian deskripsinya. Diambil aja nilai paling tinggi berapa ya di sini. Oh, 100. Tapi kok ada 3 100-nya? Bingung kan? Cari KD-nya yang paling susah di antara ketiganya ini. Yang mana yang paling sulit? Gitu, baru dimasukkan ke sini. Karena 100 itu termasuknya sangat baik kan, termasuk sangat baik, jadi itu saja sangat baik dalam memahami bla 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 bla. Di sini biar lebih mudah tuh aku tuh di sini sih, aku udah punya. Nah, contoh itu tadi kelas berapa ya? Kelas 2. Ini KD kelas 2. Perbesar dulu kali ya. Oke, jadi ini kelas 2. Udah aku urutkan berdasarkan tingkat kesulitannya. Aku tinggal lihat, oh ini 100 ini yang paling sulit antara 3 KD ini yang mana ya? Coba kita lihat. Oh, itu tinggal kita copy paste aja. Oh, ini misalnya kita copy paste, Ctrl C, enggak udah tanya. Misalnya kita copy, mana sih? Enggak ada. Oh, ini di atas, copy atau Ctrl C, kemudian kita balik ke sini. Misalnya ini kan ini masih kosongan ya. Ini misalnya kalian tinggal nulis ini aja, Ananda siapa namanya, di sini tulis namanya, nggak usah ditulis, tinggal di copy dari sini aja gitu. Copy, ini copy, sangat baik dalam, baru kita copy lagi tadi KD-nya gitu, koma, kemudian cari nilai paling rendah, paling rendahnya 70 KD 3.6 ini berarti, kalau kelihatan cuma 1 kan. Nah, kalau misalnya KD 70 itu masuknya A, B, apa C? Oh, C, berarti cukup baik. Kalau B berarti baik, cukup baik. Ditulis ini, tulis manual ya, cukup baiknya. Baru Ctrl P, gitu. Begitu saja ya. Nah, gitu. Kalau misalnya 70-nya itu ada 2, oh, lihat lagi di tabel ini. Ini tuh tabelnya kalian buat sendiri ya, berdasarkan pengalaman kalian dalam mengajar. Menurut kalian yang susah itu yang mana? Menurut aku itu ya KD 3.2 itu lebih paling susah. Kemudian yang kedua yang paling susah itu ini, dan yang paling mudah ini gitu ya. Sama seperti keterampilannya juga gitu. Ini udah diurutin berdasarkan tingkat kesulitan. Biar pas bikin deskripsi itu kita jadi mudah. Nah, baiklah, udah kayak gitu, itu harus dibuat satu-satu. Ini juga harus dibuat satu-satu ya. Ini sih yang agak lama ya, harus ngetik, aku belum nemu rumusnya. Kemudian kita lihat ke daftar. Ini aku bikin berdampingan aja, daftar nilai keterampilan kelas 2 semester
satu ini nilai keterampilan. Kalau tadi nilai pengetahuan, nilai keterampilan sama kan, konsepnya tuh sama. Kalian masukkan aja ini lebih banyak tuh. Kadang nilai keterampilan tuh sampai beranak gini ya, 4.2 aja ada 4.21, 4.22 keterampilan. Udah dimasukkan semua nilai keterampilannya, kemudian nilai NPH-nya, terus langsung NKD ya, karena keterampilan nggak ada PTS, nggak ada pasnya kan, jadi langsung NKD langsung NKD, terus NA nilai akhir, sama pakai average juga. Predikatnya itu sama, rumusnya if, rumusnya ini sama kan, sama kayak tadi, sama. Kemudian deskripsinya juga sama. Nah baiklah, jadi kalian kalau nggak mau bikin buku nilai kayak aku tadi di awal aku jelasin buku nilaiku, kalian langsung print aja ini, print ya, ini kosongan, ini dikosongkan aja, kosongkan. Nah, kosongkan semua. Misal ini dikosongkan, tinggal di sini ditulis nama anak-anaknya aja. Jadi nggak usah ditulis, jadi diketik, maksudnya diketik. Kalau kalian nggak mau ngetik berarti nanti tulis tangan, kosongkan. Ininya nanti bisa dihapus ininya. Delete nanti. Oke, nah kan yang nanti diambil kan nilainya ini aja kan. Nah, jadi kalian bisa langsung masukin nilai. Oh, pelajaran 1 tadi 3.15, masukkan sini. Lebih gampang itu kan menginput nilainya. NPH ini kan nanti dibuat otomatis gitu. Ini delete ads. Nah, jadi NPTS, NPAS, dan ini sama kayak ini juga. Ini kalian kosongkan semua kan. KI 4 juga sama, dikosongkan. Berarti tinggal ini aja sih. Kalau KI 4 berarti tinggal gini aja. Nah, tinggal ini aja, ya kan, yang di input begitu. Nah, itu semua adalah cara memproses nilai yang kita dapatkan dari peserta didik yang kita ambil hingga mendapatkan nilai akhir. Aku gunakan Excel. Kalau kalian pengen mentahannya, mungkin nanti aku akan atur mentahannya menjadi lebih rapi. Jadi tinggal masukin nilai aja, nanti aku bakalan cantumin di description box. Kalian bisa download mentahannya di description box ya. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Buat kalian yang belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa di subscribe dan di like juga videonya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.